Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok SMA 9 Padang akan mempresentasikan pengukuran pemahaman belajar peserta didik dalam asesmen, yang mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Anissa Rahmi, yang kedua Fatiatur Rahmi, yang ketiga Indri Anggraini Syukra, yang keempat Izati Sesabila Madinah, dan kelima yaitu Olivia. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Fatiatur Rahmi. Kepada Fatiatur Rahmi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk studi kasus, saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluh dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Nah, guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 SD di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya Fatiatur Rahmi. Baiklah, selanjutnya pemateri kedua itu dijelaskan oleh Indri Anggarani Syukra. Kepada Indri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang studi kasus selanjutnya, yaitu berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Lalu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Lalu jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Nah, di mana hasil dari diskusi kelompok kita, yaitu yang pertama, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana, di mana asesmen yang dilakukan pertama kali oleh guru adalah asesmen diagnostik. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, lalu adanya kekuatan, sehingga akan diketahui juga bagaimana kelemahan dari peserta didik. Sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik termasuk Diana. Lalu asesmen diagnostik ini membantu guru untuk mengidentifikasi kemampuan maupun kendala yang dialami peserta didik terutama Diana. Nah, di mana asesmen ini dilakukan di awal tahun pembelajaran dan biasanya itu dilakukan oleh guru BK. Nah, itulah hasil dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Indri. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Izati Sesabila. Kepada Izati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai asesmen yang akan dilakukan terhadap keadaan Diana, melanjutkan dari saudari Indri tadi. Nah, selain kita melaksanakan asesmen diagnostik, guru juga perlu merancang asesmen formatif dan asesmen sumatif yang khusus untuk Diana. Selama proses pembelajaran, guru sebaiknya sering bertanya secara lisan kepada Diana, dan juga dalam pemberian tugas, guru sebaiknya menyiapkan video pembelajaran yang memuat soal tugas di dalamnya. Sehingga dengan cara tersebut, Diana juga bisa mengulang kembali materi yang telah dipelajari di sekolah. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif yang akan dilaksanakan sebaiknya diberikan kisi-kisinya terlebih dahulu kepada Diana. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Izati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri dari Olivia. Kepada Olivia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu jenis asesmen yang akan diberikan kepada siswa. Nah, jenis asesmen yang akan saya berikan kepada siswa yaitu performance assessment.
Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawab performance assessment Diana dapat menjawabnya. Nah, performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang meminta para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan, mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Oleh karena itu, jenis asesmen yang paling sesuai untuk Diana adalah performance assessment. Nah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya, Olivia. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, yang mana kesimpulan yang dapat ditarik dari asesmen yang didesain dan dilakukan. Yang pertama itu performance assessment, di mana performance assessment ini merupakan salah satu jenis asesmen yang menyeluruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi atau kolaborasi bersamaan yang mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Kemudian itu tes diagnostik, di mana pada awal pembelajaran guru perlu terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kelemahan peserta didik, kebutuhan peserta didik, dan gaya belajar peserta didik tersebut. Kemudian dari kemampuan siswa tersebut juga menyesuaikan hasil tes yang didapatkan dari hasil tes asesmen diagnostik dengan melakukan asesmen tes lisan saat proses pembelajaran serta memantau perkembangan proses pembelajaran siswa dalam pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.